Ya, kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Limit 2022. Film thriller Korea ini menceritakan tentang seorang polisi wanita yang diminta menyamar menjadi seorang ibu dari korban penculikan demi bisa bernegosiasi dengan penculik. Namun siapa sangka tugas ini justru berubah menjadi mimpi buruk saat si penculik mulai meneror kehidupan pribadi polisi wanita tersebut. Dan polisi wanita itu berhasil mengungkap rahasia gelap di balik kasus penculikan ini. Nah, jika kalian penasaran dengan ending film ini seperti apa, jadi tonton dan simak video ini sampai habis. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe channel Zamovie. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan adegan yang mencekam, di mana nampak anak kecil yang dibawa paksa oleh seorang pria misterius. Tanpa belas kasihan, bocah malang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan langsung diangkut menggunakan kapal yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Suasana kelam ini menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan terjadi selanjutnya. Lalu Shin kemudian beralih kepada seorang wanita tangguh bernama Sun. Sehari-hari ia menyibukkan diri dengan mempromosikan produk kosmetik kepada para pelanggannya. Kerja keras ini ia lakukan demi satu tujuan mulia, yaitu mengumpulkan biaya pendidikan agar putranya bernama Dahyun bisa masuk ke Akademi Bahasa Inggris yang berkualitas. Bagi Sun, masa depan Dahyun adalah prioritas utamanya. 친구들이랑 싸우지 말고 밥도 잘 먹고 그냥 내가 좀 똑똑해 엄마 아들이잖아 잘 다녀와 일찍 들어와. Lalu setelah memastikan putranya sampai ke sekolah dengan aman, Sun bergegas menuju ke kantor polisi. Ternyata profesi aslinya adalah seorang anggota kepolisian di divisi patroli. Meskipun hidupnya tampak sibuk namun stabil, badai besar sedang mengintai di luar sana. Lalu di malam harinya, kepanikan luar biasa melanda seorang ibu bernama Yeonju. Ia sangat cemas karena putrinya belum juga pulang ke rumah. Yeonju merasa ada sesuatu yang tidak beres dan menduga buah hatinya telah diculik. Rasa takut yang sama juga dirasakan oleh suaminya, yang tanpa ragu langsung menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Begitu petugas tiba, suami Yeonju langsung memberikan laporan yang mendetail. Ia sudah mencoba menghubungi semua teman sekolah putrinya, namun tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaan gadis kecil itu. Lalu di tengah keputusasaan tersebut, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Yeonju. Dari telepon itu terdengar suara seorang pria misterius yang mengaku sebagai penculik anaknya. Penculik tersebut meminta uang tebusan sebesar 30 juta won. Jika Yeonju ingin melihat putrinya kembali dalam keadaan bernyawa, ia juga memberikan ancaman keras agar Yeonju tidak melibatkan polisi. Atau nyawa putrinya akan melayang saat itu juga. Yeonju yang mendengar itu hanya bisa memohon agar anaknya tidak disakiti. Lalu sambungan telepon pun diputus oleh penculik. 여보세요? 우리 아진이 무사한 거죠? 우리 아진이 목소리 한 번만 듣게 해주세요. 거기 어디예요? 전달 방법은 내일 말씀드리죠. 다른 사람이 전화를 받거나 경찰에 신고하면 아진이는 영원히 못 볼 겁니다. 여보세요? 우리 아진... Lalu kabar ini pun sampai ke telinga kapten kepolisian. Sang kapten segera mendatangi rumah Sun yang sedang beristirahat. Tanpa banyak basa-basi, kapten meminta Sun untuk menangani kasus penculikan putri Yeonju ini secara khusus. Dikarenakan Yeonju saat ini sedang dalam kondisi shock berat dan dirawat di rumah sakit. Lalu kapten ingin Sun menyamar menjadi Yeonju untuk melakukan negosiasi dengan penculik. Awalnya Sun menolak mentah-mentah. Ia merasa tenaganya sudah terkuras habis setelah melakukan patroli seharian. Namun sang kapten tetap memilih Sun karena sebuah fakta penting, yaitu putra Sun ternyata bersekolah di tempat yang sama dengan putri Yeonju. Lalu sang kapten juga mengirimkan rekaman suara penculik sebagai bahan latihan bagi Sun. Di saat mendengarkan rekaman penuh tangisan Yeonju tersebut, memori kelam Sun bangkit kembali.
Yang ternyata dulu ia pernah menangani kasus serupa namun gagal menyelamatkan korban. Lalu ibu dari anak tersebut sangat membenci Sun dan menyalahkannya atas kematian sang anak. Sun yang merasa bersalah dan merasa memiliki hutang nyawa dan ingin menebus kesalahannya di masa lalunya, Sun akhirnya memantapkan hati untuk menerima tugas berbahaya ini demi menyelamatkan putri Yeonju. Lalu di pagi harinya Sun berpamitan kepada ibunya dan menitipkan Dahyun. Meski sang ibu merasa khawatir akan keselamatan putrinya, Sun mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa semuanya akan terkendali. 이제 위험한 일 안 한다며. 위험한 일 아니야. 금방 갔다 올게. Selama perjalanan, Sun terus memutar rekaman suara Yeonju, melatih intonasi dan gaya bicara agar bisa meniru suara Yeonju dengan sempurna. Setibanya di kediaman Yeonju, Sun diperkenalkan kepada suami Yeonju. Meski sang suami sempat ragu dan takut penyamaran ini akan terbongkar, Kapten meyakinkan bahwa suara Sun dan Yeonju sangat mirip dikarenakan usia mereka yang sebaya. Lalu tim kepolisian pun langsung segera memasang berbagai alat pelacak dan perangkat komunikasi canggih untuk memantau situasi secara real time. Setelah menunggu selama 24 jam dengan penuh ketegangan, si penculik akhirnya kembali menghubungi mereka. Dengan tenang Sun menjawab telepon tersebut. Yang sambil berpura-pura menjadi Yeonju, ia bersikeras ingin mendengar suara putri Yeonju terlebih dahulu untuk memastikan keselamatannya. Namun penculik yang licik itu langsung mematikan telepon, membuat tim kepolisian merasa geram. Lalu tak lama kemudian panggilan kembali masuk. Kali ini suara tangis sang anak terdengar jelas. Penculik memerintahkan agar uang tebusan segera dibawa, namun ia meminta suami Yeonju sendiri yang menyerahkannya. Sesuai instruksi kapten, Sun berusaha mengulur waktu agar tim bisa melacak koordinat lokasi penelpon. Namun sayangnya ketika polisi sampai di titik lokasi, tempat itu kosong dan tidak ada jejak mencurigakan sedikit pun. 긴장 푸지 말고 내일 준비 잘하자고. 근처에 있는 차량 블랙박스까지 다 뒤졌는데 아무것도 안 나왔대. Di tengah kepenatan itu, Sun menyempatkan diri masuk ke kamar putri Yeonju dan menghubungi putranya untuk sekedar mendengar suaranya. Namun tanpa ia sadari, di dalam kamar tersebut ternyata tersembunyi sebuah kamera pengawas yang merekam seluruh gerak-geriknya. Di hari berikutnya, rencana penyerahan uang dilakukan di sebuah parkiran taman. Si penculik memerintahkan suami Yeonju untuk meninggalkan uang di dalam mobil dengan pintu tidak terkunci. Lalu setelah itu, suami Yeonju harus pergi menjauh dari mobilnya. Tim kepolisian memantau dari kejauhan hingga mereka melihat seorang pria mendekati mobil tersebut. Lalu tanpa menunggu lama, polisi langsung melakukan penyergapan dan menangkap pria itu. Namun setelah diinterogasi, pria tersebut ternyata hanyalah seorang pencuri mobil amatir yang kebetulan lewat dan melihat pintu mobil terbuka. Dan pria itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus penculikan ini. Lalu polisi pun kembali ke titik nol tanpa petunjuk baru. Sun kemudian menemui Yeonju yang sudah kembali ke rumah dan sedang menyendiri di kamar putrinya. Di sana Sun melihat foto putri Yeonju bersama seorang dokter. Yeonju bercerita bahwa anaknya memiliki kondisi fisik yang lemah. Lalu percakapan beralih ke hal pribadi, di mana Yeonju menanyakan apakah Sun memiliki anak. Sun pun jujur bahwa ia memiliki seorang putra yang satu sekolah dengan anak Yeonju. Namun secara mengejutkan, Yeonju menyarankan agar Sun segera pulang dan menjaga anaknya, seolah-olah memberikan peringatan terselubung. Namun Sun yang penuh percaya diri yakin bahwa putranya aman karena ia adalah anak yang cerdas dan juga pemberani. Pernyataan Yeonju semakin tajam ketika ia bertanya, "Bagaimana perasaanmu jika putramu diculik dan kembali dalam kondisi tidak bernyawa?" Dengan tegas Sun menjawab bahwa ia akan memburu pelakunya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dikarenakan putranya adalah segalanya bagi Sun. Mendengar jawaban Sun, Yeonju hanya menanggapi dengan dingin bahwa ia pun akan melakukan hal yang sama. Lalu saat Sun sedang beristirahat, ia terbangun oleh panggilan telepon dari ponsel putranya. Namun suara yang terdengar bukanlah suara Dahyun, melainkan suara berat sang penculik. Rupanya si pelaku sudah mengetahui bahwa Sun hanyalah seorang polisi yang menyamar. Sebagai balasan, penculik tersebut kini telah menculik putra Sun sendiri. Sang penculik itu memberikan tuntutan baru kepada Sun. Sun harus mengantarkan uang tebusan milik Yeonju kepadanya sendirian. Namun jika Sun berani melaporkan kepada rekan polisinya, maka nyawa Dahyun akan berakhir. Dalam keadaan panik luar biasa, Sun berbohong kepada kapten dengan alasan putranya masuk rumah sakit agar ia bisa pergi meninggalkan markas. Setibanya di rumah, Sun menemukan ibunya yang masih tertidur lelap dan Dahyun sudah tidak ada di sana.
Seketika dunia Sun seolah runtuh. Ia berpesan kepada ibunya agar merahasiakan kehilangan ini dari siapapun. Sementara ia berjuang mencari jalan keluarnya. Lalu keesokan harinya sebuah paket misterius tiba di rumah Yeonju. Saat dibuka isinya sangat mengerikan, yaitu sebuah potongan jari anak kecil. Yeonju langsung histeris mengira itu adalah jari putrinya. Namun setelah dilakukan uji forensik ditemukan fakta yang mengejutkan. Sidik jari tersebut tidak cocok dengan putri Yeonju, melainkan identik dengan sidik jari yang ada pada origami buatan Dahyun. Mengetahui fakta tersebut, Sun nyaris pingsan menyadari bahwa itu adalah potongan jari putranya sendiri. Namun ia memilih untuk merahasiakan fakta ini dari kapten agar ia bisa bergerak sendiri mengikuti perintah penculik. Lalu tak lama kemudian penculik menelpon lagi dan mengonfirmasi bahwa jari itu milik Dahyun, memicu kemarahan besar dalam diri Sun yang bersumpah akan menghabisi nyawa pelaku. Lalu penculik tersebut kemudian meminta berbicara kepada sang kapten, lalu mengejek akting Sun yang dianggapnya buruk. Si penculik juga memperingatkan kapten agar membiarkan Sun membawa uangnya itu sendirian tanpa pengawalan. Di sisi lain terungkap bahwa Dahyun dan Putri Yeonju disekap bersama di dalam sebuah kapal di suatu pelabuhan. Meskipun kesakitan karena jarinya terluka, Dahyun tetap berusaha menenangkan Putri Yeonju dengan janji bahwa ibunya yang seorang polisi pasti akan menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu Sun mengikuti instruksi si penculik, yaitu Sun harus datang ke sebuah stasiun. Meski sang kapten mencoba membuntuti Sun berhasil mengoceh mereka dengan membuang alat pelacak ke atas truk yang sedang melintas. Lalu memacu mobilnya menuju sebuah gedung tua yang terbengkalai di lokasi yang sangat jauh. Sesampainya di lokasi tersebut, Sun mencoba melakukan pertukaran, namun ia dikelabui oleh rekaman suara putranya yang sengaja diputar oleh pelaku penculik. Nah, di sini terungkap bahwa otak di balik penculikan ini adalah seorang wanita bernama Hae-jin bersama dua adiknya. Dalam kekacauan tersebut, Sun sempat dipukul hingga pingsan oleh komplotan Hae-jin, kemudian kabur membawa uang tebusannya. Setelah tersadar, Sun berhasil menemukan Putri Yeonju, namun ia melihat ada bekas jahitan operasi di tubuh anak itu. Meski ingin menanyakan keberadaan Dahyun, Putri Yeonju masih terlalu trauma untuk berbicara. Sehingga Sun segera menghubungi kapten untuk menjemput anak itu, sementara ia melanjutkan perburuannya. Singkat cerita, Yeonjun bersama suaminya segera bergegas menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi putri mereka yang baru saja diberikan obat penenang oleh tim medis. Rasa haru yang luar biasa menyelimuti mereka berdua karena mendapati buah hati mereka kembali pulang dengan selamat. Namun sang anak belum mampu memberikan keterangan ataupun menceritakan kronologi peristiwa penculikan yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena kondisi psikologisnya yang masih sangat terguncang dan trauma berat. Di tengah pemeriksaan, dokter yang menangani sempat mempertanyakan perihal ada bekas luka jahitan yang cukup besar di tubuh Putri Yeonju. Sang suami pun menjelaskan bahwa putrinya itu memang pernah menjalani operasi transplantasi liver beberapa waktu yang lalu. Sementara di sisi lain, Sun setelah selesai mengobati luka-lukanya sendiri dan berganti pakaian lebih bersih, Sun diam-diam nekat melakukan aksi pencurian sebuah mobil. Dan aksinya itu terekam oleh CCTV. Lalu ketika Yeonju terlihat sedang berjalan keluar dari area rumah sakit, Sun tiba-tiba muncul secara mengejutkan dan langsung melancarkan serangan fisik ke arah Yeonju. Dengan penuh amarah, Sun mendesak Yeonju untuk segera memberitahukan lokasi persembunyian si penculik. Sun merasa sangat yakin bahwa Yeonju sebenarnya terlibat dalam kasus penculikan anaknya ini. Sun menduga Yeonju telah bekerja sama dengan memerintahkan penculik tersebut untuk membawa putra kandungnya Sun agar putri Yeonju sendiri bisa ditukar dan dikembalikan dalam keadaan yang selamat. Di tempat yang berbeda, Hae-jin tampak sedang didatangi oleh seorang dokter yang bernama Dr. Park. Dan ternyata Hae-jin bekerja sama dengan Dr. Park untuk menculik anak-anak dan lalu mengambil organ dalam anak-anak itu yang untuk digunakan sebagai praktik ilegal Dr. Park. Dan kedatangan Dr. Park kali ini adalah untuk memberikan perintah baru kepada Hae-jin agar segera menculik satu anak lagi yang sudah ditargetkan. Dr. Park berdalih bahwa dirinya sedang sangat membutuhkan organ anak itu untuk segera ditransplantasikan kepada pasien barunya. Lalu tak lama kemudian Sun sudah berada di suatu area depan rumah sakit tempat Dr. Park bekerja karena ia telah berhasil mengumpulkan informasi rahasia mengenai keterlibatan Dr. Park dengan kasus penculikan anaknya.
Lalu di waktu yang bersamaan, Kapten Kepolisian sedang menggelar konferensi pers di hadapan media massa guna memaparkan perkembangan terbaru dari kasus penculikan Putri Yeonju. Dalam sesi tanya jawab, para wartawan langsung melontarkan pertanyaan tajam mengenai apakah detektif Sun ikut terlibat dalam jaringan penculikan ini. Yang dikarenakan hingga detik ini Sun menghilang secara misterius tanpa memberikan kabar sama sekali. Namun sang kapten masih belum bisa memberikan penjelasan secara mendalam lantaran proses penyelidikan internal masih terus berjalan. Lalu keesokan harinya suasana berpindah ke suatu klinik sekolah. Tampak seorang anak sedang menjalani pemeriksaan kesehatan oleh seorang perawat wanita. Yang ternyata perawat itu tidak lain adalah Hee-jin yang sedang menyamar. Di sisi lain, Yeonju yang masih setia mendampingi dan menunggu putrinya terbangun di rumah sakit seketika teringat kembali pada memori masa lalu saat anaknya menjalani operasi besar. Dan terungkap sebuah fakta lagi, ternyata tepat 3 tahun yang lalu Yeonju rupanya terpaksa membawa putrinya terbang ke Filipina demi untuk melaksanakan operasi transplantasi liver. Dan ternyata sosok dokter yang menangani dan mengoperasi putrinya kala itu adalah Dr. Park. Waktu itu Yeonju merasa sangat berterima kasih kepada Dr. Park karena bersedia menyediakan donor liver yang sangat cocok untuk anaknya. Namun Dr. Park dengan dingin menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada bantuan yang diberikan secara cuma-cuma. Sebagai bentuk imbalan, Dr. Park meminta Yeonju untuk membujuk suaminya agar bersedia membantu proses pembukaan praktik medisnya di Filipina. Dr. Park sangat membutuhkan bantuan dari suami Yeonju yang dikenal memiliki jaringan koneksi yang kuat di jajaran pemerintahan, yang supaya izin praktiknya bisa keluar dengan mudah. Yeonju sebenarnya sempat merasa keberatan dengan tuntutan tersebut. Namun Dr. Park menekankan bahwa bantuan itu sudah sebanding dengan harga liver yang telah diterima oleh putri Yeonju. Setelah ingatan masa lalu itu melintas di kepalanya, Yeonju yang diselimuti kekesalan langsung menghubungi Hee-jin lewat telepon. Yeonju merasa sangat marah karena kecerobohan Hee-jin telah membuat Sun berhasil mengetahui keterlibatan mereka berdua. Yeonju pun memberikan ancaman keras agar Hee-jin segera membereskan semua kekacauan ini. Jika tidak, Yeonju sendirilah yang akan menghabisi nyawa Hee-jin beserta adik-adiknya. Melalui percakapan telepon itu, Hee-jin baru menyadari bahwa Sun ternyata masih hidup. Ia pun merasa sangat yakin bahwa polisi wanita itu pasti akan muncul kembali untuk mengacaukan aksi mereka berikutnya. Mendengar hal itu, adik laki-laki Hee-jin langsung berencana untuk membunuh Sun. Namun Hee-jin segera melarang niat tersebut karena ia menegaskan bahwa fokus utama tugas mereka saat ini hanyalah mengamankan anak yang telah ditargetkan oleh Dr. Park kemarin. Lalu keesokan harinya, Sun yang sudah bersiap di depan rumah sakit berhasil menguping pembicaraan Dr. Park yang tengah melakukan panggilan telepon secara rahasia. Dalam percakapan itu, Dr. Park terlihat sedang memerintahkan Hee-jin untuk segera mengirim putra Sun ke Filipina. Dr. Park berjanji akan segera menemui Hee-jin setelah wanita itu berhasil melakukan penculikan anak berikutnya yang sudah ditargetkan kemarin. 대신 좀 더블인데 우리 이미 받았고 내가 잘 가지고 있을 테니까 더 빨리 필리핀으로 다음 수술 있어 끝내놓고 갈게. 너무 되지 오라가라 치라. Sementara itu di markas kepolisian, petugas baru saja menerima laporan darurat mengenai keberadaan Sun yang sempat terekam oleh kamera pengawas CCTV yang saat Sun sedang melakukan aksi pencurian mobil kemarin. Lalu petugas pun bergegas menyampaikan informasi penting ini kepada sang kapten. Di saat yang sama, Sun terus bergerak membuntuti kemanapun Dr. Park pergi. Saat ini Hee-jin terpantau sudah berada di sebuah taman bermain untuk mengincar anak yang sudah ditargetkan kemarin. Sebelum melancarkan aksinya, ia sempat menghubungi pihak pengelola kapal yang saat ini sedang menyekap putra Sun. Hee-jin meminta agar kapal tersebut menunda keberangkatannya terlebih dahulu, dikarenakan ia harus membawa satu anak lagi untuk diselundupkan bersama ke Filipina. Namun pihak kapal mengabarkan bahwa kondisi kesehatan putra Sun saat ini sedang memburuk secara drastis. Mereka bahkan sempat merencanakan untuk membuang bocah malang itu ke laut untuk dijadikan sebagai umpan ikan hiu jika kondisinya tidak juga membaik. Tidak lama kemudian Dr. Park tiba di taman bermain tersebut dan sempat berpapasan dengan adik laki-laki Hee-jin. Sun yang terus mengawasi dari kejauhan langsung mengikuti pergerakan mereka. Sementara Dr. Park kembali berpesan agar misi kali ini bisa diselesaikan secara dengan rapi. Di area parkiran taman bermain, tim kepolisian ternyata telah berhasil menemukan posisi mobil yang sebelumnya dicuri oleh Sun. Saat ini Sun tengah menjadi buronan yang paling dicari karena ia memegang peranan sebagai saksi kunci atas kasus penculikan berantai ini. Di dalam taman, adik laki-laki Hee-jin akhirnya berhasil menemukan anak yang ditargetkan oleh Dr. Park. Namun, sesaat sebelum ia mengeksekusi aksinya, Hee-jin mendadak menghubungi sang adik untuk mengabarkan bahwa Sun ternyata sedang mengintai mereka. Mendengar informasi itu, adik pria dan adik wanita Hee-jin memutuskan untuk memisahkan diri demi memecah konsentrasi.
Sun mencoba untuk mengejar si adik pria, namun langkahnya terpaksa terhenti karena ia mendadak dicegat oleh petugas polisi yang sedang berpatroli. Dan adik wanita yang melihat Sun sedang dikerumuni oleh polisi menjadi sangat emosional dan kehilangan kendali. Lalu tanpa memikirkan resiko jangka panjang, ia langsung melepaskan tembakan beruntun ke arah petugas. Suasana taman bermain yang semulanya ceria seketika berubah menjadi sangat mencekam dan dipenuhi jeritan histeris karena sang adik wanita terus-menerus menembakkan senjata ke arah Sun. Lalu kapten beserta tim kepolisian yang baru saja tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun karena adik wanita Hee-jin tersebut tetap keras kepala dan tidak mau menghentikan aksinya, tim kepolisian terpaksa mengambil tindakan tegas dan menembaknya hingga tewas di tempat. Lalu adik laki-laki Hee-jin yang menyaksikan kejadian tragis itu dari kejauhan berniat kuat untuk maju untuk menolong saudarinya. Namun Hee-jin dengan sigap langsung menahan dan mencegahnya. Hee-jin memaksa adiknya untuk segera melarikan diri dari kepungan polisi. Sementara Sun juga memanfaatkan momentum kekacauan itu untuk meloloskan diri. Lalu adik laki-laki Hee-jin yang didera rasa duka dan amarah yang mendalam bersumpah akan menuntut balas dendam dan membunuh Sun. Namun Hee-jin mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa peristiwa berdarah tadi murni berada di luar kendali mereka. Mengingat waktu keberangkatan mereka ke Filipina sudah semakin dekat, Hee-jin pun meminta adiknya untuk segera menyelesaikan satu tugas terakhir sebelum mereka pergi. Di rumah sakit, Putri Yeonju akhirnya tersadar dari masa komanya ketika dokter memintanya untuk menceritakan apa yang ia ingat. Gadis kecil itu dengan lirih mengaku bahwa dirinya sempat melihat sebuah kapal besar. Mendengar kesaksian tersebut, Yeonju seketika menjadi sangat panik. Dan perubahan ekspresi wajahnya yang janggal itu berhasil dibaca oleh seorang polisi wanita yang sedang berjaga di sana. Sementara itu, Dr. Park dikejutkan oleh kedatangan adik laki-laki Hee-jin ke ruangannya. Saat Dr. Park mempertanyakan tujuan kedatangannya, sang adik tanpa basa-basi langsung melayangkan pukulan keras dan menghajar secara brutal. Ia merasa bahwa akibat perintah serakah dari Dr. Park, saudari perempuannya harus merenggang nyawa. Dipenuhi rasa dendam yang membara, adik laki-laki Hee-jin itu akhirnya nekat menghabisi nyawa Dr. Park saat itu juga. Setelah situasi mereda, Sun kembali mengaktifkan ponselnya. Begitu melihat ada pesan masuk dari Hee-jin, Sun langsung melakukan panggilan telepon balik. Sun sungguh tidak menyangka bahwa dalang dari penculikan keji ini ternyata adalah seorang wanita. Dengan suara bergetar, Sun menuntut agar Hee-jin segera memberitahukan di mana putranya disembunyikan. Hee-jin kemudian memberikan syarat agar Sun datang sendirian ke sebuah lokasi terpencil yang ia kirimkan lewat pesan singkat. Setelah memutuskan telepon, Hee-jin tampak menemui putra Sun yang sedang duduk lemas sambil menahan rasa sakit yang luar biasa pada bagian tangannya. Hee-jin meminta bocah itu untuk menyampaikan pesan terakhir kepada ibunya. Namun sang putra dengan berani menjawab bahwa ia akan menyampaikan hal itu sendiri karena ia merasa sangat yakin bahwa ibunya akan segera datang menyelamatkannya. Tidak lama setelah itu, Hee-jin kembali menyuruh adik laki-lakinya pergi untuk bersiap mengeksekusi rencana terakhir mereka. Sun kini terpantau telah sampai di titik lokasi yang diminta oleh Hee-jin. Namun baru saja ia melangkahkan kaki, adik laki-laki Hee-jin tiba-tiba muncul dan langsung menghujani Sun dengan tembakan senapan. Sun berusaha keras untuk menghindar dan mencari perlindungan di balik pepohonan. Namun adik laki-laki Hee-jin mencoba meredam jarak untuk menghabisinya. Namun Sun dengan cekatan langsung menerjang dan menubruk tubuh adik Hee-jin. Sun mencoba bangkit demi merebut senapan laras panjang milik adik Hee-jin. Namun adik Hee-jin berhasil membalikan keadaan dan mengajar Sun hingga tersungkur. Dengan nada mengejek, adik Hee-jin membeberkan sebuah fakta bahwa putra Sun saat ini tengah dikurung di area pelabuhan. Dan ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan Sun bisa bertemu kembali dengan anaknya. Adik Hee-jin kemudian mulai mengarahkan senapannya tepat ke wajah Sun yang sudah tersudut. Dalam kondisi terdesak antara hidup dan mati, Sun tidak menyerah begitu saja. Sun meraih sebuah batu besar di dekatnya dan memukulkannya ke arah kaki adik Hee-jin berkali-kali dengan sekuat tenaga. Aksi nekat Sun ini membuat adik Hee-jin kehilangan keseimbangan hingga akhirnya ia jatuh terperosok ke arah jalan. Dipenuhi rasa kesal yang memuncak, adik Hee-jin mencoba untuk kembali bangkit dan merangkak naik demi menghabisi Sun. Namun malangnya sebuah mobil berkecepatan tinggi tiba-tiba melintas dan langsung menghantam tubuhnya hingga tewas seketika. Melihat lawannya sudah tidak bernyawa, Sun bergegas mengambil senapan milik adik Hee-jin lalu pergi meninggalkan lokasi menuju pelabuhan. Di sisi lain, suami Yeonju kini tengah menatap istrinya dengan sorotan mata yang penuh rasa kekecewaan dan amarah yang mendalam. Dan ternyata rahasia besar ini bermula ketika Yeonju berpura-pura syok di rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Saat Sun sempat masuk ke dalam kamar Putri Yeonju untuk menghubungi anaknya lewat telepon, aksi Sun tersebut rupanya telah dipantau secara langsung oleh Yeonju melalui kamera pengawas tersembunyi yang ia pasang di kamar anaknya.
Lalu tak lama setelah memantau rekaman itu, Hee-jin sempat menemui Yeonju untuk mengabarkan bahwa dirinya telah berhasil menculik putri Yeonju. Alasan mendasar mengapa Hee-jin nekat menculik anak Yeonju adalah karena Yeonju secara sepihak memutuskan untuk mundur dari jaringan bisnis perdagangan organ ilegal yang telah mereka rintis bersama di Filipina. Jadi faktanya Yeonju memang terlibat aktif dalam sindikat perdagangan organ manusia bersama Hee-jin dan juga mendiang Dr. Park. Alasan utama mengapa Yeonju sampai hati menyeburkan diri ke dalam dunia hitam tersebut adalah sebagai bentuk balas budi. Dikarenakan Dr. Park telah berjasa besar dalam menyelamatkan nyawa putrinya lewat operasi transplantasi liver. Namun karena belakangan ini Yeonju memilih untuk memutus kerjasamanya, Hee-jin akhirnya menjadikan putri Yeonju sebagai sandera jaminan dan ancaman bagi Yeonju. Saat itu Yeonju sempat berlutut memohon agar putrinya dibebaskan dan ia dengan tega memberikan saran agar Hee-jin menculik anak lain saja sebagai korbannya. Ketika Hee-jin merasa bingung harus mencari anak siapa sebagai pengganti dalam waktu singkat, Yeonju tanpa belas kasihan langsung menyebutkan nama putra kandung Sun. Lalu Shin beralih ke masa kini, Kapten Kepolisian akhirnya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Yeonju. Yang setelah suami Yeonju sendiri yang datang ke kantor polisi untuk membeberkan semua keterlibatan istrinya dalam sindikat perdagangan organ dan penculikan anak-anak ini. Sementara itu di pelabuhan, pihak pengelola kapal terus mendesak Hee-jin agar mereka bisa segera angkat kaki menuju Filipina. Namun Hee-jin bersikeras untuk tetap tinggal di lokasi karena ia masih setia menunggu kedatangan adik laki-lakinya yang sebenarnya sudah tewas di jalan. Lalu tak lama kemudian Hee-jin melihat sebuah mobil yang ia kenali sebagai milik adiknya datang mendekat. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa sosok yang keluar dari bilik kemudi adalah Sun. Melihat itu tanpa membuang waktu, Hee-jin langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Sun. Hee-jin bahkan dengan sengaja mengarahkan tembakannya ke bagian tangki minyak mobil agar terjadi ledakan besar yang bisa melahap tubuh Sun dalam kobaran api. Di saat yang sama, kapten beserta tim kepolisian sedang memacu mobil mereka menuju ke pelabuhan. Setelah tim mendeteksi informasi penting mengenai rekam jejak Hee-jin, yang selama ini ternyata Hee-jin kerap berpindah-pindah pekerjaan sebagai tenaga perawat di berbagai klinik sekolah di seluruh penjuru Korea. Dan setiap kali ada klinik tempat Hee-jin bekerja di wilayah tersebut dipastikan selalu muncul laporan mengenai kasus anak hilang secara misterius. Shin kembali ke pelabuhan, Hee-jin masih terus menghujani posisi Sun dengan tembakan peluru. Hingga pihak pengelola kapal yang panik dan berniat untuk melarikan diri menggunakan kapal mereka justru langsung ditembak mati oleh Hee-jin yang sudah kehilangan akal sehatnya. Yang mencoba untuk meredam keadaan dan melancarkan serangan balasan juga terpaksa tumbang setelah peluru berhasil mengenai tubuhnya. Hee-jin kemudian berjalan mendekat dan langsung menyudutkan posisi Sun yang sudah terluka parah. Dengan todongan senjata, Hee-jin menuntut agar Sun segera memberitahukan di mana keberadaan adik laki-lakinya saat ini. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sun menjawab dengan lirih bahwa adik laki-laki Hee-jin telah tewas mengenaskan. Mendengar itu, Hee-jin sempat tertegun dan Sun langsung memanfaatkan momentum emas itu untuk melayangkan pukulan telak ke arah wajah Hee-jin. Hingga Hee-jin jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah berhasil melumpuhkan lawannya, Sun dengan langkah tertatih-tatih segera melangkah masuk ke dalam kapal demi mencari keberadaan putranya. Namun secara mengejutkan, Hee-jin ternyata mampu bangkit kembali dengan cepat. Hee-jin langsung menyerang Sun dari arah belakang dan melukainya berkali-kali. Sun berusaha keras untuk menjaga jarak aman. Dan tepat di saat Hee-jin hendak melayangkan serangan mematikan untuk mengakhiri hidupnya, Sun dengan gerakan refleks yang cepat berhasil meraih sebuah pistol di dekatnya dan melepaskan tembakan fatal yang menewaskan Hee-jin terlebih dahulu. Dengan sisa nafas terakhir, Sun merangkak masuk ke dalam kapal hingga ia akhirnya berhasil menemukan putra tercintanya dalam kondisi selamat. Lalu tak lama kemudian tim kepolisian pun datang untuk mengamankan lokasi kejadian. Film yang penuh dengan ketegangan ini akhirnya ditutup dengan sebuah tayangan dokumenter yang memperlihatkan sebuah foto dari anak-anak yang dinyatakan hilang dalam kehidupan nyata. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Limit 2022. Dan terima kasih telah menyimak alur cerita ini sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat keliruan dalam penyampaian detail cerita. Dukung terus channel Zamovie dengan memberikan like, share, dan juga subscribe, supaya Zamovie bisa terus berkembang menyajikan konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.